yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, itu adalah mereka. Karena mereka sering menyesatkan kita, menyesatkan mazhab Asy'ari, menyesatkan akidahnya, menyesatkan para ulama, maka kita perlu meluruskan. Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang Salafi ini diam, tidak begitu frontal dalam menyalahkan para ulama kita, mengakui kesahihan mazhab, tidak gampang menyesatkan kecuali dengan dalil-dalil yang kokoh, tidak mencaci maki orang yang berbeda pandangan, niscaya kita semua akan bergandengan tangan. Tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka ini seringkali menyebarkan ajaran-ajaran seolah-olah mereka ini pengikut salaf, yang lainnya tidak. Baik, banyak orang, saudara-saudara kita, menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Terkait fitnah Ustadz Nuruddin LCMA, kita menghargai dan kita juga menghormati beliau sebagai ustadz yang baru booming, baru viral. Dan ironisnya tapi sering memfitnah dan menuduh. Beliau mengatakan bahwasanya pengikut Salafi Wahabi ini sering mengkafirkan, sering membid'ah-bid'ahkan amalan yang lain. Dan Ustadz Nuruddin LCMA ini mengatakan bahwasanya orang Salafi Wahabi ini adalah orang yang anti mazhab, bahkan sering menyalahkan amalan-amalan di luar kelompok mereka. Benarkah tuduhan Ustadz Nuruddin ini terhadap orang-orang Salafi Wahabi? Benarkah orang-orang Salafi anti mazhab sering membid'ahkan, sering mengkafirkan kaum muslimin, sering melarang ziarah, sering melarang salawat dan yang lainnya? Berikut penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan terkait kritik terhadap mazhab Salafi jangan dianggap sebagai upaya untuk memecah belah umat. Justru yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, itu adalah mereka. Karena mereka sering menyesatkan kita, menyesatkan mazhab Asy'ari, menyesatkan akidahnya, menyesatkan para ulama, maka kita perlu meluruskan. Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang Salafi ini diam, tidak begitu frontal dalam menyalahkan para ulama kita, mengakui kesahihan mazhab, tidak gampang menyesatkan kecuali dengan dalil-dalil yang kokoh, tidak mencaci maki orang yang berbeda pandangan, niscaya kita semua akan bergandengan tangan. Tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka ini seringkali menyebarkan ajaran-ajaran seolah-olah mereka ini pengikut salaf, yang lainnya tidak. Makanya kita perlu meluruskan, ya. Dan jangan marah kalau diluruskan. Kalau tidak setuju, cukup dibantah dengan dalil, referensi, dan argumentasi saja. Banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi suka menumpahkan darah kaum muslimin, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya, dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut karena tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah
4 rukun. Masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan, kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan, bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya, yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Nggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja? Suriah dibantu luar biasa. Jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan. Yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang bangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan. Tidak, bangun masjid, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi bisa salah bisa benar, kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab. Kali ini saya ingin mengulas dan memberikan bantahan atas satu pandangan yang cukup sering kita jumpai dari kalangan mereka. Suka ada tuh orang-orang yang mempertentangkan antara mazhab dengan Al-Quran Sunnah. Kamu milih mazhab apa milih Al-Quran? Milih Syafi'i atau milih Al-Quran? Kamu milih dalil atau ulama? Suka ada yang bilang begitu kan? Mempertentangkan seolah-olah kalau orang bermazhab itu nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mau milih ulama atau milih Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Ulama itu bisa salah. Suka kan Anda menyimak orang berpandangan semacam itu? Dalam fikih ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Dalam akidah ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi misalnya. Ngapain bermazhab-mazhab dalam akidah? Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah aja. Milih mana? Al-Quran apa ulama? Al-Quran dari Allah, ulama itu manusia, bisa salah. Nah, ini cara berpikirnya sebetulnya sangat gampang untuk dibantah. Saudara-saudara sekalian, mazhab itu adalah jalan kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang bermazhab itu sadar betul bahwa mazhab yang mereka ikuti itu di dalamnya ada orang-orang yang pemahaman lebih mendalam dalam melihat Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka lebih mendalam. Kebanyakan dari kita ini orang-orang awam sebetulnya. Bahasa Arab nggak bisa, sekalinya bisa paling yang dasar-dasar doang. Kemudian usul fikihnya juga nggak begitu paham. Apalagi kaidah-kaidah fikih, akidahnya, balaghahnya, mantiqnya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu nggak cukup hanya dengan membuka mushaf, kemudian berfatwa ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini bukan. Nggak bisa begitu saudara. Harus melalui kaidah-kaidah keilmuan, dan itu orang perlu belajar puluhan tahun. Ulama-ulama yang tergolong mujtahid,
Nggak ada mujtahid mutlak begitu ya. Itu bukan orang-orang sembarangan. Itu orang-orang yang kapasitas keilmuannya jauh di atas kita. Kalau kita ngikuti mereka, itu artinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui orang yang lebih paham. Kita kan nggak paham langsung nih. Nggak bisa paham langsung Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita baca terjemahan doang. Ikuti orang yang ahli, yang lebih paham. Paham bahasa Arab, paham usul fikih, paham kaidah penafsiran, paham mantik, paham balaghah, karena nggak gampang memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, ini pelajaran juga nih bagi orang-orang yang gampang berfatwa, mengharamkan sesuatu, membidahkan sesuatu, tapi tidak melandasinya dengan kaidah keilmuan, hanya dan mengutip-ngutip saja. Mengutip Quran Sunnah itu gampang, yang susah adalah memahaminya dengan kaidah keilmuan yang matang. Nah, di hadapan saya ada sebuah buku, ini buku bagus sekali nih. Orang-orang Salafi itu kadang-kadang suka mencitrakan kelompok lain sebagai kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka seolah-olah menampilkannya sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti ulama. Tahu nggak? Beliau nulis buku ini, lihat nih. Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang pernah saya ulas di video sebelumnya. Anti mazhab, Al-Madhabiyah anti mazhab. Jadi kayak orang Salafi zaman sekarang ini. Gak mau bermazhab, pengennya langsung Al-Quran dan Sunnah aja katanya. Padahal tanpa disadari mereka sendiri kadang-kadang ikut dan bertaklid kepada tokoh-tokoh ulama mereka, Muhammad ibn Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan lain-lain. Mereka ingin lari dari mazhab, sadar atau tidak mereka sendiri kadang terjatuh ke dalam taklid kepada ulama mereka. Sama aja dong kalau gitu. Ikuti Imam Syafi'i, ikuti Imam Ahmad, ikuti Imam Abu Hanifah, ikuti Imam Asy'ari dalam akidah, ikuti Imam Maturidi dalam akidah. Kita ini sama-sama berjalan memahami Quran dan Sunnah. Gak bisa langsung, kecuali kalau Anda seorang mujtahid, intelektualitas Anda di atas rata-rata, baru Anda mengatakan, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, jangan ikuti yang ulama yang lain. Kalau Anda mujtahid, tapi kalau Anda orang awam, harus bertaklid, ya. Jadi bermazhab itu bagian dari ajaran Islam, ya. Justru kata beliau, anti mazhab itu adalah akhtaru bid'atin, bid'ah yang paling berbahaya, yang bisa menghancurkan syariat Islam. Bukan saya ngomong ya, anti mazhab itu bid'ah, itu berbahaya bagi syariat Islam. Dan logika sederhananya begini, saudara-saudara sekalian. Dalam setiap bidang keilmuan itu ada ahlinya masing-masing. Di kedokteran, di pertanian, dunia bisnis, politik, hubungan internasional, apapun itulah disiplin keilmuannya. Ada para ahli kan. Kalau para ahli bicara itu landasannya nggak cuma sebatas membaca 1-2 lembar halaman. Mereka itu melahirkan teori, melahirkan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang mendalam. Di agama juga begitu, ada para ahlinya gitu loh. Yang akidah ini ada imamnya, yang fikih ada imamnya, begitu. Nah, kalau kita bermazhab itu artinya apa? Kita meninggalkan Quran dan Sunnah? Tidak. Justru itu cara paling selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena kita nggak bisa paham langsung. Jadi bertaklid ini hal yang normal sebetulnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita pergi ke rumah sakit, kita kan sebetulnya itu mengiyakan pernyataan dokter karena kita percaya ada keahlian di situ, ya. Nah, orang-orang Salafi Wahabi itu kadang-kadang berpandangan itu bermazhab bagian dari bid'ah, tidak ada landasannya. Kata siapa? Saya tidak akan menguraikan secara detail, silahkan Anda baca ya buku ini. Saya akan menampilkan beberapa poin untuk menegaskan bahwa bermazhab itu ada landasannya, baik dalam Al-Quran maupun praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ayo kita lihat masing-masing. Dalam Al-Quran, seperti yang dipaparkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, halaman 84 ya, dari buku yang tadi saya sebut. Dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr ini orang berilmu. Jika kalian tidak tahu. Lihat perintah Al-Quran. Kalau kita nggak tahu, nggak paham fikih secara menyeluruh nih, nggak paham akidah secara menyeluruh, maka tanya sama yang punya pengetahuan. Sangat wajar sekali kan. Jadi kalau saya dalam akidah bermazhab Asy'ari, itu bukan berarti bikin agama baru. Imam Asy'ari itu mengikuti ajaran salafus soleh dalam akidahnya. Dia punya jasa dalam membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, sekaligus punya jasa merumuskan kaidah-kaidah keilmuan yang kemudian dilanjutkan oleh para murid-muridnya, seperti Imam Baqilani, Imam Ibnu Furaq, dan imam-imam yang lain, Imam Ghazali misalnya. Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi, sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rahawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr. Ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan.
Jadi bermadhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik atau memaksakan harus bermadhab, itu jadi masalah. Ya. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermadhab, dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil Muzani, kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya lagi, Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermazhab, boleh. Bahkan ulama kita bermazhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermazhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermazhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermazhab, harus bermazhab, harus bermazhab. Tatkala dia bicara tentang musik, mazhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh mazhab mengharamkan musik. Mazhab Hanafi mengharamkan musik, mazhab Hambali mengharamkan musik, mazhab Syafi'i mengharamkan musik, mazhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi mazhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadhab Syafi'i, harus bermadhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermadhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Antum baca mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, ya sudah tidak pakai mazhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semuanya bilang sunnah. Semua mazhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermadzhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih mazhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Alhamdulillahirabbil alamin.